Polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas di wilayah administrasi Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas perusakan dalam operasi Berantas Jaya 2025. Satu persatu bendera ormas yang terpampang di ruang publik seperti pagar pembatas jalan, pohon, hingga halte bus dan JPO langsung diturunkan paksa oleh petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menertibkan 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Biar aja mereka aja lah. Sementara di Bandung, menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi jelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Terima kasih buat Bapak Polisi yang sudah hadir mengamankan, sangat membantu sekali. Teh biasanya gimana teh, semrawut atau gimana kalau bubaran pabriknya? Iya, sama sering macet gitu. Alhamdulillah sekarang sangat terbantu. Kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Aksi premanisme berkedok ormas yang marah akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polhukam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemendagri sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas kemarin Rabu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat tersebut, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI untuk panggil dan tangkap Hercules selaku Ketua Grip Jaya. Nama saya Vincent Bedewan. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau. Saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah, baru yang kedua, kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya, Rosario de Marshall Arias Hercules akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman yang dilakukan rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin. Benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Kan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman provokasi. Dan provokasi dan terapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, meski begitu pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Sementara itu, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KM ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi.
Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Di samping itu pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswa pembuat meme. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut unggahan meme Prabowo Jokowi tidak layak ditindak hukum. Ya, menurutnya kritik dan sindiran di media sosial harusnya dilindungi. Justru kepolisian harus menjamin ekspresi-ekspresi semacam itu karena masih dalam batas-batas kewajaran. Potret, gambar, mural, atau apapun termasuk karya kecerdasan buatan seperti AI, itu bukan hal yang baru di dalam dunia kritik kehidupan politik. Tahun 90, pemimpin Jerman Timur dan pemimpin Soviet digambarkan berciuman, dan itu dituangkan di dalam mural di tembok Berlin sangat besar. Demikian pula belum lama ini, misalnya di dalam berita BBC, ada foto antara Donald Trump, Presiden Amerika, dan Vladimir Putin, Presiden Rusia, berciuman. Itu adalah analogi artistik yang disampaikan oleh masyarakat, apalagi dia adalah seorang mahasiswa seni rupa. Mahasiswa seni rupa adalah mahasiswa yang diajarkan untuk mengenali seni dalam berbagai bentuknya, entah itu seni mural, atau seni cukil, atau seni apapun yang seni lukis gitu, dan seni apapun yang sebenarnya bisa digunakan sebagai medium untuk menyampaikan pandangan, untuk menyampaikan ekspresi, termasuk kritik terhadap pejabat negara. Nah, tindakan kepolisian melakukan penangkapan terhadap mereka sulit dibenarkan secara hukum, sulit dibenarkan bahwa tindakan itu proporsional, apalagi menggunakan pasal dengan hukuman yang sangat berat, yaitu 12 tahun penjara dan juga denda yang bisa sampai 12 miliar. Itu sama sekali tidak proporsional. Karena itu saya kira proses hukum ini harus dihentikan. Ini juga bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak boleh ada lagi pejabat negara atau institusi negara, institusi pemerintah, pejabat pemerintah, termasuk korporasi yang mempidanakan seseorang karena pendapat-pendapatnya. Tentu saja bukan berarti pendapat itu atau ekspresi itu tidak ada batasnya. Ada, kalau ia sudah menganjurkan kebencian, apalagi dengan kekerasan terhadap kelompok orang karena kebencian etnis, agama, suku, dan lain sebagainya. Demikian.